sekarang kita berada di alun-alun Kota Malang. Alun-alun Kota Malang bisa juga disebut sebagai alun-alun Merdeka Kota Malang. Alun-alun Kota Malang dibangun pada tahun 1882. Di sini terdapat berbagai macam fasilitas, antaranya yaitu spot olahraga, spot bermain. Di sini banyak warga Malang yang bersantai untuk menikmati hari liburnya. Oleh karena itu, yuk mari kita keliling alun-alun Kota Malang. Ini adalah air mancur di alun-alun Kota Malang. Biasanya pada malam hari, lampu di sekitar air mancur menyala. Di sini bisa kita lihat yaitu banyak tempat duduk, bukan satu atau dua, tapi itu banyak banget. Yang bisa kita gunakan untuk bersantai, duduk, ngobrol, maupun bersenda gurau dengan rekan, keluarga, ataupun yang lainnya. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat yaitu banyak sekali orang yang sedang berjualan. Bisa kita lihat di belakang saya yaitu terdapat taman yang sangat luas. Bisa digunakan kita untuk duduk, lesehan. Bisa kita lihat di sini banyak banget burung dara. Mereka sedang mencari makan ataupun hanya sekedar berkumpul dengan teman-teman burung dara yang lainnya. Bisa kita lihat alun-alun sedang ramai pengunjung. Mereka biasanya menghabiskan waktu 10 hingga 15 menit di alun-alun Kota Malang hanya untuk sekedar merefreshingkan pikiran mereka. Bisa kita lihat pada bagian ini yaitu yang seperti bentuk rumah. Di sana merupakan tempat bermain anak-anak. Mari kita menuju tempat bermain pada alun-alun Kota Malang. Di sana merupakan arena bermain anak-anak. Terdapat banyak fasilitas yaitu antara lain ayunan maupun perosotan. Banyak anak-anak yang bermain. Mereka sangat senang dan gembira. Bisa kita lihat di sini terdapat anak yang sedang bermain salah satu wahana di alun-alun Kota Malang. Saya sedang menikmati salah satu wahana di alun-alun Kota Malang. Jadi teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Masjid Jami. Masjid Jami merupakan masjid yang terbesar di Kota Malang. Di sana banyak sekali jemaah yang ingin beribadah, khususnya yaitu umat Islam. Terdapat gereja yaitu gereja GPIB Immanuel. GPIB Immanuel tepatnya berada di sebelah Masjid Jami, Kota Malang. Sekarang saya berada di Sarina. Sarina tepatnya di depan alun-alun Kota Malang. Di Sarina terdapat bioskop, McD, KFC, ataupun tempat untuk berbelanja pakaian. Pada jalanan sekitar Sarina, biasanya memang macet. Di depan Sarina terdapat Gramedia. Biasanya orang-orang ke Gramedia untuk membeli buku atau alat tulis. Saya sedang menaiki jembatan penyeberangan Kota Malang, yang merupakan jembatan alternatif untuk orang-orang jalan kaki ketika Malang sedang macet. Ini adalah perempatan kayu tangan. Lewat jalan ini kita bisa menuju ke arah pasar hewan atau Splendid. Di sini juga terdapat banyak ruko yang biasanya digunakan oleh anak muda untuk berfoto. Di belakang saya itu toko Pun. Toko Pun sangat terkenal di Kota Malang. Di sini menjual berbagai macam es krim maupun dessert lainnya. Di sini kita bisa berlibur sambil menikmati suasana tempo dulu peninggalan Belanda. Di tempat ini pengunjung bisa merasakan nikmatnya makanan khas Eropa, Cina, ataupun Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita berada di kawasan Malangboro. Bisa kita lihat di sini. Malangboro biasanya disebut sebagai Malioboro-nya Malang. Di sini ramai pengunjung ketika malam hari.
Saya sedang duduk di salah satu sudut Malangboro, sembari menikmati kota Malang pada sore hari. Saya memotret jalanan di sekitar Malangboro. Sekarang, saya sedang mencari kafe atau restoran untuk membeli makanan atau minuman. Saat kita jalan-jalan, kita menemukan kafe, yaitu lahannya. Di sini kita akan beristirahat dan memesan beberapa makanan. Saya sudah sampai di Lafayette Coffee. Lafayette Coffee menggunakan bangunan lawas Raja Bali yang mana adalah salah satu bangunan cagar budaya di Kota Malang. Bangunan ini kental dengan cerita sejarah perjalanan Kota Malang sejak zaman penjajahan Belanda, termasuk beberapa bagian bangunan seperti ubin tahun 1940-an tetap dipertahankan. Di Lafayette Coffee menjual makanan berat seperti nasi goreng, ayam goreng, beverage, dan snack. Saya memesan beberapa hidangan, yaitu nasi goreng seafood dan leci tea. Sekarang saya berada di kawasan Malangboro. Bisa kita lihat di sini. Terlihat pada malam hari, lampu-lampu di sekitaran Malangboro menyala dan mulai banyak pengunjung. Pada hari kedua, saya mengunjungi Jatim Park 2, tetapi saya tidak merekam banyak dan tidak memungkinkan untuk berbicara karena sangat ramai. Jatim Park 2 merupakan wisata terkenal di Kota Malang dan menjadi daya tarik Kota Malang. Saya mengunjungi Museum Satwa. Museum Satwa di Jatim Park 2 ini merupakan museum bertaraf internasional. Ketika berada di Museum Satwa, kita akan mendapati hewan-hewan yang sudah diawetkan namun tampak sangat nyata. Contohnya, aneka unggas, hewan-hewan pemangsa, binatang air, dan lainnya. Sekarang, saya berada di Batu Secret Zoo. Ketika di Museum Satwa, kita akan mendapati hewan-hewan yang telah diawetkan. Tetapi ketika di Batu Secret Zoo, kita akan mendapati hewan-hewan yang masih hidup. Ada berbagai macam zona, yaitu zona akuarium terdiri dari ikan Nemo, terumbu karang, ataupun binatang laut lainnya. Di setiap hewan-hewan yang ada di sini dilengkapi dengan penjelasan mengenai nama hewan tersebut, jenis hewan tersebut, tempat tinggal asli hewan tersebut, ataupun yang lainnya, sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada kita. Zona akuarium ini sangat bersih dan terawat, sehingga membuat para pengunjung nyaman dan senang. Ini merupakan zona safari farm, terdiri dari beberapa hewan, antara lain zebra, rusa, gajah, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan ini terlihat sangat sehat karena tempat tinggal mereka yang bersih. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi daya tarik Jatim Park 2. Di Jatim Park 2 tidak hanya terdapat Museum Satwa dan Batu Secret Zoo, tetapi juga terdapat beberapa zona lainnya, antara lain Eco Green Park dan Sweet Memory Selfie. Di Jatim Park 2 tidak hanya menyediakan edukasi mengenai hewan saja, tetapi ada fasilitas jelajah 5 benua. Sesuai dengan namanya, fasilitas ini memuat edukasi dan pengetahuan yang memadai seputar kekayaan dari berbagai benua yang ada di dunia. Jelajah 5 benua di Jatim Park 2 ini menyuguhkan pemandangan, bangunan khas, rumah adat, dan berbagai kebudayaan masing-masing benua dengan ciri khasnya masing-masing. Kita akan diajak untuk menaiki kapal yang melintas di atas rel dan menjelajahi berbagai benua yang ada di wisata ini.
Dengan menjelajah wisata ini, kita akan mendapatkan banyak informasi edukatif yang baru mengenai berbagai macam kekayaan dari sejumlah benua yang ada di dunia. Jika dilihat dari video sebelumnya, Kota Malang beserta tempat wisatanya sangat indah bukan? Tetapi di sisi lain, Kota Malang memiliki beberapa permasalahan, antara lain maraknya ruko-ruko, sampah yang berserakan, lalu lintas yang macet, serta suhu udara semakin panas. Di antara beberapa permasalahan yang saya sebutkan tadi, menurut saya yang paling mengkhawatirkan yaitu sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Bapak Wahyu Setianto, terus menghimbau kita semua agar terus melakukan pengelolaan sampah. Akhir-akhir ini, Kota Malang sering terjadi banjir. Salah satu penyebabnya yaitu penyumbatan aliran sungai oleh sampah. Setiap hari, warga berlalu lalang di sekitar sungai untuk membuang sampah di sungai. Padahal, sungai biasanya menjadi aktivitas mereka untuk memancing. Tak hanya permasalahan sampah di sungai saja, tetapi juga di daratan. Hal ini bisa dilihat pada tempat pembuangan sampah yang belum terorganisir dengan baik. Bisa dilihat pada jalan raya yaitu sampah-sampah yang berserakan. Hal ini membutuhkan perhatian khusus kita semua. Oleh karena itu, permasalahan mengenai sampah harus ditangani. Bisa kita lihat pada tempat pembuangan sampah ini masih belum terorganisir dengan baik sehingga sampahnya berserakan pada jalan raya. Video banjir ini saya ambil pada tanggal 3 April 2022 ketika lingkungan sekitar saya banjir. Kemudian pada tanggal 8 April 2022, sungai meluap lagi sehingga menyebabkan banjir. Ini adalah kondisi banjir jika dilihat dari rumah saya. Di belakang saya yaitu sungai yang biasanya banjir ketika hujan turun. Bisa kita lihat. Di sini saya meliput sungai. Pada minggu ini sudah 2 kali banjir di sungai ini. Bisa dilihat yaitu sampah-sampahnya sangat berserakan dan sangat kotor. Ini merupakan dampak dari banjir yang terjadi karena hujan yang disebabkan oleh sampah. Di sini terlihat masih banyak lumpur dan tumpukan sampah akibat banjir. Dari permasalahan yang saya paparkan tadi, oleh karena itu saya ingin berkontribusi dalam pengelolaan dan penanganan sampah. Saya memiliki ide yang nantinya akan saya realisasikan setelah lulus kuliah. Sebenarnya ide ini merupakan ide saya beserta tim PKM saya. Ide ini yaitu mengadakan tempat sampah pintar berbasis Internet of Things atau IoT. Tempat sampah ini bertujuan untuk memilah sampah jenis logam dan non-logam, sehingga nantinya akan mudah untuk dikelola kembali. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk melakukan pemantauan sebuah sistem yang jauh untuk dimonitoring melalui sebuah smartphone. Oleh karena itu, saya berharap dengan ide ini semoga bisa membantu permasalahan sampah di Kota Malang ini.